Gentleness, ya, kelembutan itu bisa diffuse, memadamkan amarah. Dengan amarah padam, maka unity dan damai bisa dipelihara. Bangun tim itu soal relationship. Relationship itu butuh waktu dan butuh kesabaran. Jadi dampak kepemimpinan saudara tidak bisa lepas dari teamwork, dan teamwork butuh kesabaran. Pemimpin yang efektif sebelum bertindak, sebelum mengambil keputusan, dia pelajari semua dulu. Ya, pekerjaan rumah disiapkan semua. Begitu peristiwanya ada, kita sudah siap semua. Saya beri judul Most Underrated Leadership Attributes, Gentleness and Passion. Jadi bahasa Indonesianya, kualitas kepemimpinan yang paling sering diabaikan, kurang diperhitungkan padahal sangat penting. Yang pertama itu kelemah lembutan atau kelembutan. Dan yang nomor dua, kesabaran. Ya, biasanya kalau kita ditanya, jarang sekali saya ketemu ada seminar, ada pengajaran, ada artikel yang mengatakan bahwa gentleness atau kelembutan dan kesabaran itu kualitas yang sangat penting dalam leadership. Dan itu yang saya tangkap dari Amsal 14 dan 15. Perlu saudara tahu bahwa gentleness atau kelemah lembutan dan kesabaran itu ditulis oleh Paulus di dalam Galatia sebagai 2 di antara 9 buah Roh Kudus. Jadi ini buah Roh Kudus, tapi juga merupakan attributes atau skill. Kalau skill itu artinya bisa ditingkatkan, bisa terus ditingkatkan, ditambahkan, dan sangat penting untuk leadership. Tapi merupakan buah Roh Kudus. Artinya tanpa pekerjaan Roh Kudus, kesabaran saudara akan terbatas. Mau berusaha seperti apa, tanpa Roh Kudus sulit untuk sabar. Ini buah Roh Kudus artinya mau berusaha pura-pura seperti apa, ngomongnya diatur lemah lembut kayak bisikan, tapi tetap tidak akan bisa kalau tanpa pertolongan Roh Kudus. Ya. Yang pertama, saya mau bicara soal kelembutan dulu. Jarang sekali orang berkata, aku mau training, mau ningkatkan skill kepemimpinan kelembutan. Nggak pernah dengar itu. Tapi harusnya ini penting. Kelembutan ini merupakan atribut atau skill kepemimpinan yang sangat menentukan sekali. Merupakan buah Roh Kudus. Yesus satu-satunya, Yesus memperkenalkan dirinya, mengungkapkan dirinya itu siapa. Di dalam Matius 11 ayat 29, dia berkata, belajarlah kepadaku karena aku lembut. Kata yang sama, aku lemah lembut dan rendah hati. Satu-satunya dalam firman Tuhan. Yesus mengatakan dirinya, atributnya apa? Dia mengatakan dia itu lemah lembut. Ya, jadi kemudian berkata, belajarlah kepadaku atau ikutilah aku, ikutlah teladanku. Sebab aku ini lemah lembut. Ya, supaya jiwamu mendapatkan sentosa. Jadi kenapa kita anggap ini penting? Karena Yesus ditanya memperkenalkan dirinya siapa. Dia ini seorang pemimpin yang lemah lembut. Dia ingin kita belajar dari dia. Supaya apa? Supaya ada damai dan sentosa di jiwa kita. Kemudian di Matius 5 ayat 5 juga Yesus khotbah di bukit berkata, diberkatilah orang yang lembut hatinya, karena mereka akan mewarisi bumi. Bumi diwariskan pada pemimpin, ya, entah bumi keseluruhan maupun sebagian. Sebagian bumi yang paling kecil ya keluarga saudara, ya, komunitas saudara, kota saudara, negara saudara, bangsa saudara, diwariskan kepada mereka yang lemah lembut, yang lembut hatinya. Kemudian Galatia 5:23 dikatakan buah Roh Kudus, salah satunya itu adalah kelembutan atau lemah lembut. Yang ketiga, seringkali orang melawankan antara
kelembutan itu dengan keberanian. Katanya orang lembut itu bukan pemberani. Orang lembut itu tidak bisa ngambil keputusan. Orang lembut itu tidak bisa terus terang. Nah, ini salah, keliru. Ya, pemimpin yang berani itu bisa lemah lembut juga. Jadi pemberani tidak diputuskan oleh kerasnya suara, ya, oleh kasarnya perintah, bukan. Ya, ketegaran hati, pengambilan keputusan, tegar, teguh, tangguh, itu bukan soal lembut dan soal kasar, bukan. Ya, orang pemimpin yang lembut bisa tegar juga sampai akhir. Pemimpin yang lembut juga bisa terus terang, tidak harus diplomatik, muter-muter kemana-mana baru disebut lembut. Ya, bisa terus terang, bisa tajam, tapi tidak kasar. Ya, ada 3 hal yang perlu dipegang. Pemimpin yang lemah lembut tidak harus berlawanan dengan keberanian, dengan keteguhan, dengan keterus-terangan, tapi dia tidak mungkin bisa harsh, kasar, ya, tidak bisa merendahkan orang lain, nganggap dirinya lebih tinggi dari orang lain, dan tidak pernah agresif. Jadi tandanya ini kalau melihat pemimpin yang lemah lembut itu tidak pernah harsh, kasar, tidak respect orang, tidak nganggap orang lain lebih rendah, dan tidak agresif, mojokkan orang. Yang keempat, di dalam Amsal dikatakan pasal 15 ayat 1, jawaban yang lembut meredakan amarah. Amarah itu sumbernya konflik, sumbernya perang, sumbernya pembunuhan. Ya. Jadi kalau misalnya ada kelemah lembutan, maka dia menjaga kesatuan. Gentleness, ya, kelembutan itu bisa diffuse, memadamkan amarah. Dengan amarah padam, maka unity dan damai bisa dipelihara. Yang nomor 5, dikatakan di pasal 15 ayat 4, dalam versi Message dikatakan, kata-kata yang lembut itu menyembuhkan. Gentle words heals. Heals apa? Ya bisa aja heals physically, ya. Mungkin orang bisa aja sakit tubuhnya karena tertekan jiwanya. Dengan perkataan yang lembut jiwanya sehat, tubuhnya juga bisa ikut sehat. Bisa aja sakit rohaninya, kelembutan itu menyembuhkan dan memulihkan. Nah, sekarang secara praktis, bagaimana sih memimpin dengan gentleness, memimpin dengan kelembutan? Saya coba ringkas 4C, ya, 4C. C-nya apa saja? Yang pertama namanya courtesy. Courtesy itu hormat, respect, sopan, gitu ya. Jadi kita bisa aja berkata kebenarannya seperti apa, walaupun kebenarannya tidak enak, tapi sampaikan dengan love, dengan kasih, dan dengan respect. Jadi kalau kita lemah lembut, itu bukan berarti harus nyampaikan yang positif, yang enak-enak semua, bukan. Ya, sampaikan kebenaran, walaupun kebenaran mungkin menyakitkan, tapi sampaikan dengan kasih. Saya sampaikan bukan membuat dia jengkel, bukan karena saya emosi sama dia, tapi saya ingin dia tahu kebenaran. Dan perlu tahu kebenaran tidak selalu enak didengar. Tapi kebenaran perlu diketahui dan menyampaikannya dengan respect dan dengan kasih. Nah, kalau orang merasa dihormati, walaupun mungkin dia terima berita yang tidak enak, tapi penyampaiannya dia merasa dihormati. Riset mengatakan bahwa orang yang merasa dirinya dihormati di tempat kerjanya merasa lebih energetik dan lebih produktif. Baik itu di pelayanan, di organisasi, di perusahaan, dimanapun juga. Ya. Bagaimana mimpin dengan gentle? Yang 2, candor. Candor itu terus terang, terbuka. Ya. Walaupun bahas hal yang sulit sekalipun, tidak ditutupi, tidak diputar-putar, tapi jelas, terus terang, tapi disampaikan dengan lembut. Ya. Penguasaan dirinya ada. Ya, tidak penguasaan diri dipakai untuk menyampaikan kebenaran dengan terus terang. Jadi kalau kita lemah lembut, masalah yang sulit seperti apapun, ya, bisa diterima dan bisa dikelola dengan baik. C yang ketiga itu calm atau tenang, gitu ya. Pemimpin yang lembut, yang lemah lembut, itu pemimpin yang reliable, dapat diandalkan karena apa? Dalam menyampaikan, dalam mimpin, ngambil keputusan, tidak dikuasai emosi dalam krisis, ya, tidak panik,
tidak overreacting, ya, tapi melihat semua dalam porsinya. Jadi kalau sudah punya pemimpin yang tidak gampang emosinan, ya, maka sudah bisa lihat ini pemimpin reliable. Dia tidak gampang emosinya bergejolak, overreacting dan segala macam. Dan yang keempat, challenge. Ya, memimpin dengan gentle, dia tetap ingin anak buahnya yang dia pimpin bertumbuh. Tapi caranya bukan dengan kasar diperintah, tapi diberi challenge. Kalau orang yang ingin bertumbuh diberi challenge, dia tahu ini pemimpin ini ngasih saya challenge bukan benci sama saya. Ngasih saya tugas berat bukan benci sama saya. Tapi dia percaya bahwa saya bisa mengerjakan tugas berat ini. Dia percaya sama saya bahwa saya mampu untuk mengalahkan persoalan ini. Yang disampaikan oleh pemimpin yang lemah lembut itu menjadi penghargaan. Tapi kalau pemimpinnya tidak lemah lembut, dia mandang rendah anak buahnya, ya, dia tidak respect anak buahnya, maka challenge yang diberikan akan dianggap sebagai pemimpin saya benci sama saya. Tapi kalau pemimpin yang lemah lembut memberikan challenge, anak buahnya merasa aku dihormati, pemimpinku percaya walaupun ini tugas berat. Aku sendiri tidak yakin, tapi dia kok yakin aku bisa. Jadi mereka akan bertumbuh lewat tantangan yang ada. Topik nomor 2 tentang kesabaran. Ya. Kenapa kesabaran penting? Ya. Kesabaran ini sekali lagi keterampilan, skill dari kepemimpinan yang sangat esensial, kunci. Tapi seringkali diabaikan. Ya. Tidak ada orang bilang, saya mau mendalami, ikut kursus tentang bagaimana menjadi lebih sabar. Padahal sabar menentukan keberhasilan seorang pemimpin. Tapi jarang diseminarkan, jarang dipelajari, dan segala macam. Dan Amsal 15:14 menolong kita untuk fokus dalam 2 hal yang jarang dibicarakan dalam konferensi leadership, tapi sangat penting menentukan keberhasilan kita. Pertama, kenapa kesabaran penting dalam leadership? Satu, karena kalau kita sabar, maka kesabaran memberi kita ruang waktu untuk berpikir dengan jernih dan meresponi dengan benar. Kalau kita tidak punya kesabaran, pengen cepat selesai, pengen cepat melewati ini, tidak sabar, tidak bisa nahan emosi, kita tidak bisa berpikir dengan jernih dan tidak meresponi dengan benar. Jadi yang pertama, kesabaran memberi kita ruang untuk bisa berpikir jernih sehingga bisa meresponi persoalan dengan benar. Yang kedua, kalau kita sudah belajar di pasal-pasal sebelumnya bahwa kita tidak bisa kerja sendiri. Ya. Bahkan kita katakan di L4L, you don't have the right to walk alone. Saudara tidak punya hak untuk berjalan sendirian. Kalau sudah memimpin sendirian dalam kesepianmu sendiri, apa yang kau capai hanya sebatas kemampuanmu. Tapi kalau kita bersama-sama bangun tim yang efektif, ya, maka kita bisa mencapai jauh lebih besar daripada kapasitas kita secara individu. Untuk bangun tim itu tidak bisa kalau tidak ada kesabaran. Tidak bisa dikatakan, ayo kita bangun tim A, besok langsung jadi. Ya, stepnya A, B, C, D kita kerjakan, besok jadi tim yang efektif. Tidak ada itu. Ya, bangun tim itu soal relationship. Relationship itu butuh waktu dan butuh kesabaran. Jadi dampak kepemimpinan saudara tidak bisa lepas dari teamwork, dan teamwork butuh kesabaran. Recovery time. Semua orang-orang atlet juara dunia, kemenangannya, legasinya bukan hanya ditentukan oleh kekuatannya. Jadi kalau kita dilatih untuk sekuat-kuatan, tapi tidak dilatih untuk recovery dengan cepat, kita tidak akan bisa jadi juara terus. Semua manusia punya keterbatasan. Jadi kalau kita jadi atlet profesional, mau main sepak bola, bulu tangkis, tenis, apapun juga, kita dilatih untuk bisa recovery dengan cepat. Habis napas, berapa menit kita bisa kembali punya napas penuh. Ya. Habis tenaga, berapa menit diperlukan tenaganya penuh lagi. Demikian juga dalam pelayanan. Tidak ada yang namanya punya energi yang tidak pernah habis, tidak ada. Ya, itu sebabnya ada sabar untuk recovery. Nah, untuk recovery itu tidak bisa tanpa kesabaran. Ya,
Nggak bisa langsung, oh saya mau recovery 5 menit, recovery nggak bisa. Butuh kesabaran, tenangkan pikiran, betul-betul relax, baru recovery secara fisik. Apalagi rohani, apalagi jiwani. Poin keempat, kenapa kesabaran penting? Karena dunia berubah terus. Dan pemimpin yang sukses itu yang gampang adaptasi dengan perubahan itu. Satu-satunya yang nggak berubah itu perubahan. Pemimpin yang sukses harus cepat beradaptasi dengan perubahan. Beradaptasi itu butuh kesabaran. Nggak bisa instan, nggak bisa. Ya, butuh kesabaran untuk bisa menyesuaikan dengan alur yang ada. Yang nomor 5, semua pemimpin perlu bangun reputasi. Ya. Orang bilang reputasinya, your reputation precede you, mendahului kehadiranmu. Bangun reputasi itu tidak bisa semalam. Harus bertahun-tahun, berbulan-bulan. Butuh kesabaran. Yang nomor 6, kalau kita mau pemimpin itu kualitasnya ditentukan oleh kualitas keputusannya. Ya. Untuk buat keputusan yang baik, kita harus kumpulkan semua informasi. Sehingga keputusan yang kita ambil betul-betul yang terbaik. Informed decision. Dan untuk punya keputusan yang baik, butuh kesabaran. Tidak bisa langsung mau bereaksi sesaat itu juga. Tidak bisa. Ya. Kesabaran dibutuhkan dalam bikin keputusan. Dan keputusan itu yang paling menentukan kualitas kepemimpinan saudara. Dan yang ketujuh, pemimpin yang berhasil, yang berdampak, itu adalah pendengar-pendengar yang baik. Untuk menjadi pendengar yang baik butuh kesabaran. Banyak orang dengar tapi tidak sabar pengen ngomong, segera meresponi itu. Kesabaran, belajar dengar itu perlu latihan. Ya, perlu latihan mendengar dengan efektif. Jadi 7 hal ini menunjukkan pada kita bahwa kalau kita tidak punya kesabaran, buah roh kesabaran, atribut kesabaran dalam leadership, sulit buat kita membawa dampak yang besar jadi pemimpin yang efektif. Ketujuh hal ini bisa dilatih. Itu aspek-aspek yang menolong kita untuk bisa jadi lebih sabar. Tanpa pertolongan Roh Kudus tentu tidak bisa. Hanya Roh Kudus tanpa kita mau melatih, ya sulit berkembang juga. Ya. Bagaimana kita praktis kesabaran? Kalau kita mau meningkatkan kesabaran, melatihnya bagaimana? Yang pertama, ya ini praktis saja, saudara lihat. Kalau sudah mau melatih kesabaran, itu urusan dengan organisasi atau urusan dengan orang. Yang pertama, kalau ada masalah, coba lihat masalah itu dari lensanya orang lain. Saudara ada konflik dengan karyawan, dengan tim member, dengan bos, dengan istri, dengan suami, dengan anak, dengan mertua. Sebelum meresponi, ya, kalau mau melatih kesabaran, sebelum respon apa-apa, sebelum nyimpulkan apa-apa, coba lihat persoalan dari kacamatanya mereka, sisi yang lain. Ya, nomor 1 itu. Jadi gampang toh. Sebelum mulai meresponi, ngambil kesimpulan atau berbuat apa terhadap persoalan, coba lihat situasi itu, ya, dari kacamatanya orang lain. Ya, jadi bukan dari kacamata saudara sendiri. Nomor 2, kalau saudara lihat ada sesuatu yang kelihatannya keliru, ya, ada karyawan yang tidak perform, ya, target yang tidak tercapai, pelayanan yang kelihatannya tidak berhasil, jangan langsung ambil kesimpulan. Withhold, ya, tunda penghakiman, tunda mengambil kesimpulan, jangan terlalu cepat. Pelajari dulu semua data yang ada, baru ambil kesimpulan. Nomor 1, lensanya orang lain dipakai. Nomor 2, wait. Kata wait ini penting. Tunggu sampai semua data dipelajari, baru ambil kesimpulan, baru ambil judgment. Nah, kecenderungan kita dua-dua ini tidak kita pakai. Begitu ada apa-apa, kita langsung melihatnya dari kacamata kita sendiri. Kenapa dia begini? Kenapa dia begitu? Yang kedua, begitu kita lihat sesuatu langsung judgment. Oh, dia malas. Ya, dia tidak disiplin. Dia ini. Nomor 2 ini penting. Withhold judgment. Tunda mengambil penghakiman. Nomor 3. Be a better listener. Ya. Jadi menjadi pendengar yang lebih baik. Mendengarkan secara efektif. Dan perhatian yang tulus.
membangun hubungan yang saling percaya. Jadi pelatihan kesabaran, kalau mau ingat kesabaran nomor 3, terus belajar menjadi pendengar yang baik. Dengan sungguh-sungguh perhatikan, dengarkan untuk memahami, care betul-betul. Ya. Bukan pura-pura, bukan sekedar mau dengar untuk jawab, tapi dengarkan untuk memahami hatinya orang yang bicara. Yang keempat ini penting. Kalau sudah dengar sesuatu, ada persoalan, ada masalah, jangan langsung lihat persoalannya, tapi lihat ke dalam diri saudara sendiri dulu. Saudara juga bagian daripada persoalan ini. Tanyakan, kenapa saudara kok bisa tidak sabar ya, terhadap orang ini, ya, atau tentang situasi ini? Kok pengen langsung emosi, bertindak, ngambil keputusan? Kenapa? Tanyakan, refleksi ke dalam. Kenapa kok sudah bisa tidak sabar selalu pada orang ini, tidak sabaran? Ya. Atau terhadap situasi ini kenapa tidak sabar? Apakah mungkin sebagian masalahnya ada pada saudara sendiri? Jadi ini 4 hal yang simple untuk bisa dipraktekkan meningkatkan kesabaran. Ya. Coba saudara ingat-ingat, ya, pernah tidak ada peristiwa atau percakapan dengan orang lain? Bisa itu 15 tahun lalu, atau 5 menit, atau 5 jam yang lalu, di mana seharusnya kalau saudara itu sabar dan meresponi dengan lemah lembut, maka konversasi atau peristiwa ini akan berujung jauh lebih baik. Tapi karena saudara tidak sabar dan tidak meresponi dengan lemah lembut, tidak approach sebagai pemimpin yang lemah lembut, maka hasilnya tidak sebaik yang seharusnya terjadi. Coba ingat, ada tidak peristiwa itu dalam hidup saudara? Ya. Kemudian saudara tanya, kenapa? Apa yang menyebabkan saudara waktu itu emosi, tidak sabar, atau tidak lemah lembut dalam meresponi hal itu? Amsal 14:15, saya temukan ada 7 hal untuk menjadi pemimpin yang efektif, yang disampaikan oleh Salomo di dalam pasal 14 dan 15. Saya beri judul The 7 B's. Ya. Jadi kita seringkali, karena pemimpin itu action oriented, senangnya action. Semua pemimpin senangnya action. Jadi paling sulit kalau suruh nunggu, ya. Paling sulit suruh sabar. Penting untuk menekankan being-nya, bukan doing-nya. Ya. Seringkali kita senangnya doing aja, senang sibuk. Banyak pemimpin yang kalau sibuk dia merasa lebih rohani, gitu. Tapi being-nya tidak dirubah Tuhan. Ya. Cuman doing-nya terus yang dia kerjakan, pelayanan, tapi being-nya tidak berubah. Nah, Amsal 14:15 berurusan dengan being-nya, pribadinya kita ini. Ada 7 hal tentang being kita ini yang disebutkan di pasal 14 dan 15. Nomor yang pertama, B yang pertama adalah be passionate untuk learning dan growing. Selalu ingin terus belajar dan terus bertumbuh. Ya, di dalam pasal 14 ayat 7 dikatakan, jangan kumpul dengan orang bebal, karena pengetahuan tidak kau dapati dalam bibirnya. Jadi kalau orang yang bijaksana, pemimpin yang efektif, bergaul dengan siapa itu ada strateginya. Ya, bukan asal kebetulan ketemu si A, ngobrol sama si A, ketemu si B, ngobrol sama si B. Tiap waktunya itu dia diatur. Kalau saya mau spend time dengan orang, itu harus bisa membuat saya menjadi pemimpin yang lebih baik buat orang yang saya pimpin. Kumpul sama orang bebal, tidak ada pengetahuan di sana. Jangan habiskan waktu di situ. Kumpul dengan orang bijak, kita akan belajar, bertumbuh. Ya, learning terus. Di pasal 15 ayat 32 ya, juga dikatakan, siapa yang mengabaikan didikan membuang dirinya sendiri. Jadi
Kalau mau efektif, yang pertama, ya saya berkali-kali sampaikan, kriteria pemimpin Kristen itu banyak. Ya, kalau kita sebutkan bisa integritas, excellence, strategi segala macam. Kalau misalnya mau diringkas jadi 3 apa? Ya bisa aja courage, keberanian, bisa aja integritas, ya bisa aja transparansi. Kalau diringkas jadi satu yang paling penting untuk pemimpin yang efektif, menurut saya learning. Ya, kita tidak ada orang tidak pernah salah, tidak ada orang tidak pernah gagal. Semua kita pernah salah, pernah gagal. Tapi sejauh kita punya roh pembelajar, everything will be okay. We will finish well. Kita di tempat yang paling berbahaya kalau kita tidak mau belajar lagi. Kita merasa sudah benar, kita merasa sudah cukup, kita tidak mau belajar lagi. Itu saya sebut tragedi kepemimpinan. Ya. Jadi pemimpin yang efektif, be passionate, belajar terus, mau bertumbuh terus. Jangan asal ya ada kesempatan belajar, bukan. Tapi belajar itu prioritas. 2, be increasingly self-aware dan walk purposefully. Di pasal 14, di ayat yang ke-8, ya, dikatakan mengerti jalannya sendiri adalah hikmat orang cerdik. Ya. Coba mengerti apa desain Tuhan dalam dirinya. Pemimpin yang baik itu efektif adalah orang yang selalu aware kelemahannya di mana, kekuatannya di mana, kelebihannya di mana, kontribusinya apa. Jadi nomor 2, kita harus pemimpin yang efektif meningkatkan self-awareness terus dengan lebih baik. Ya. Yang ketiga, be kind and be helpful to other leaders. Pemimpin yang tidak efektif melihat pemimpin lain sebagai saingan. Ya. Kalau dapat berkat pemimpin lain, kita mungkin tidak terlalu suka hati. Ya, kenapa bukan saya yang diberkati? Kalau pemimpin lain dipromosiin, kenapa bukan saya? Kenapa dia? Tapi pemimpin yang efektif, ya, dia kind. Dia helpful untuk pemimpin lain. Kita harus punya perasaan, kalau dia berhasil, kita semua berhasil. Ya. Nomor 4, pemimpin yang efektif itu selalu mengerjakan due diligence. Di pasal 14 ayat 12 dikatakan ada jalan yang disangka orang lurus, tapi ujungnya menuju maut. Banyak kali kecelakaan tragedi di dunia ini terjadi karena kita berasumsi tanpa mengerjakan due diligence. Pemimpin yang efektif sebelum bertindak, sebelum mengambil keputusan, dia pelajari semua dulu. Ya, pekerjaan rumah disiapkan semua. Begitu peristiwanya ada, kita sudah siap semua. Sudah ada due diligence-nya, ya. Uji kelayakannya sudah terjadi semua. Rajin menyiapkan semua sebelum bertindak. Tidak hanya bertindak atas asumsi-asumsi saja. Nomor 5, be compassionate to the poor, the weak, and the outcast. Di dalam 14 ayat 21 ya, dikatakan bahwa berbahagialah orang yang menaruh belas kasihan kepada orang yang menderita. Di ayat 31 kemudian disebut lagi, siapa menindas orang yang lemah menghina penciptanya. Siapa menaruh belas kasihan pada yang miskin memuliakan Tuhan. Jadi pemimpin yang efektif itu punya compassionate kepada mereka yang lemah, kepada mereka yang miskin. Saya pernah ikut satu training di San Diego tentang leadership. Pesertanya 20 orang. Orang-orang sukses, CEO perusahaan-perusahaan besar. Ya. Saya satu-satunya dari yang tidak non-profit, yang bukan dari sekuler. Nah, setelah hari terakhir ada pemimpin yang berhasil, yang kaya, yang sukses, tapi tidak bahagia. Merasa ada yang salah dalam hidupnya. Solusinya apa? Coachnya bilang, buat sesuatu untuk orang miskin, buat sesuatu untuk orang lemah, ya, dampingi orang yang tertindas, kamu akan menemukan kebahagiaan. Jadi pemimpin yang efektif selalu punya compassion kepada mereka yang lemah, yang miskin, yang tertindas. Nomor 6, be humble. Ya, dikatakan di pasal 15 ayat 5 bahwa orang bodoh nolak didikan ayahnya, tapi siapa mengindahkan teguran
adalah bijak. Ya, jadi kalau ada orang negur kita dengan maksud baik, kita berterima kasih. Dia berani ngambil resiko untuk kehilangan favor kita. Demi kebaikan kita, kita bilang terima kasih. Ya, di pasal 15 ayat 22 dikatakan, tetapi terlaksana kalau penasehat banyak. Rendah hati itu artinya apa? Mau dengerin nasihat orang-orang. Ya, dipilih dari nasihat, bikin baik mau dengarkan. Tapi orang yang tinggi hati, dia tidak mau dengar nasihat. Dia merasa dia paling pinter. Dia merasa dia paling bisa. Dia merasa orang lain tidak lebih hebat dari dia. Ya. Dan kita orang-orang yang humble itu mau belajar dari kesalahan kita. Ditegur, diberitahu, dikoreksi, terima kasih. Kalau tidak ada koreksinya, kita tetap salah terus sampai mati. Ya. Jadi kerendahan hati itu nomor 6. Dan yang terakhir, pemimpin yang efektif itu apa? Yang joyful in the Lord. Bersukacita dalam Tuhan. Pasal 15 ayat 13 dikatakan, hati yang gembira membuat muka berseri-seri. Pasal 15 ayat 30 dikatakan, dan kabar yang baik menyegarkan tulang. Mata yang bersinar-sinar menyukakan hati. Dikatakan di bagian lain firman Tuhan, sukacita Tuhan itu adalah kekuatanku. Sukacita dari Tuhan itu kekuatanku. Dengan sukacita yang besar, ya kita akan bisa bertahan tantangan seperti apa. Sukacita dan bahagia beda. Ya, happy itu bergantung pada happening. Kalau happeningnya tidak bagus, happy-nya hilang. Happeningnya bagus, ada happy-nya. Sukacita, apapun happeningnya tetap sukacita. Ya, karena sukacita itu datangnya dari Tuhan. Walaupun susah, walaupun sulit, walaupun ada challenge, katakan pada hatimu, aku mau bersukacita. Karena Tuhan, bukan karena berkatnya saja, bukan karena mujizatnya saja. Maka sukacita itu akan membuat kita menjadi pemimpin yang efektif. Sekali lagi, pemimpin senangnya doing. Pasal 14-15 Amsal membuat kita berpikir being. Ya, pribadi kita ini penting dibentuk, bukan hanya kerja kita. Ya. Ada 7 hal tadi, saya tulis di sini bahasa Inggris, bahasa Indonesianya. Saudara ambil waktu untuk self-reflection. Menurut saudara, dalam hal passionate untuk belajar bertumbuh, 5, 4, 3, atau 2, 1. 5 itu artinya ini pernyataan cocok dengan saya. Saya punya habits untuk seperti ini. Passionate, ya, learning, growing. Kemudian purposeful in every action. Itu B nomor 2. Apakah semua action saya itu ada purpose-nya sesuai dengan purpose Tuhan buat hidup saya? Ya. Nah, kalau iya 5, kalau tidak sama sekali 1. Kalau antara dua-duanya bisa 2, bisa 3, bisa 4. Ini self reflection, bukan dinilai siapa-siapa, untuk dirimu sendiri. Ya, 7 dijawab, ya. Tidak ada betul, tidak ada salah. Ini saudara sendiri dan buat saudara. Terus ada ABC di bawah, A itu terus di rata-rata. Ya, jumlahnya berapa? 3, 4, 5, 1, 2-nya di jumlah berapa? Dibagi 7. Itu indeks saudara hari ini. Saudara pengen bulan depan indeksnya berubah jadi baik. Maka sudah putuskan untuk bulan Agustus ini, saya mau fokus yang misalnya nomor 5. Compassionate. Pengen compassion kepada orang miskin. Caranya gimana saya bisa punya compassionate dengan yang lemah, yang tertindas, yang miskin? Ambil waktu untuk duduk dengarkan cerita hidup mereka, penderitaan mereka, sulitnya hidup mereka, dan toh bisa bersukacita. Ya. Bulan depan September saya mau fokus kemana? Ya. Ini jadi self reflection yang saya bisa pakai sendiri, bukan ditunjukkan ke siapa-siapa, bukan soal pameran. Saya 5 semua, bukan itu. Ya. Tapi untuk menolong dirimu untuk lihat, aku mau berkembang di sisi ini, aku mau berkembang di sisi itu, supaya menjadi pemimpin yang lebih efektif. Saya berdoa, ya, jadi pemimpin yang efektif itu imperatif dalam Alkitab. Ya, karena kalau kita memimpin, mempengaruhi orang dengan efektif, banyak orang akan bersama-sama saudara berjalan ke surga ketemu Tuhan Yesus.